Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapria Utami. Saya salah satu peserta PKDP tahun 2025 yang berasal dari instansi Prodi PIAUD Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Dalam video kali ini kita akan memaparkan materi mata kuliah pendidikan anak dalam keluarga dengan materi pokoknya yaitu tentang pola asuh dalam keluarga. Tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian pola asuh terhadap anak. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis pola asuh. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menganalisis dampak pola asuh terhadap perkembangan anak. Yang keempat, memberikan contoh pola asuh yang ideal dalam keluarga. Sangat menarik sekali apa yang akan kita bahas hari ini terkait materi tentang pola asuh. Mari kita lanjutkan apa itu pengertian pola asuh. Pola asuh adalah cara orang tua berinteraksi mendidik anak yang mencerminkan nilai, norma, dan harapan keluarga terhadap anak yang merupakan kombinasi antara sikap, perilaku, dan metode dalam membimbing anak. Itu yang dikatakan dengan pola asuh, ya. Kemudian jenis-jenis pola asuh itu apa saja sih? Apa itu jenis-jenis pola asuh? Kita mempunyai 4 pola asuh dalam keluarga. Yang pertama, pola asuh otoriter. Apa itu pola asuh otoriter? Pola asuh otoriter itu identik dengan sikap yang disiplinnya ketat, komunikasi satu arah. Itu yang dikatakan dengan pola asuh otoriter. Yang kedua, pola asuh demokratis atau autoritatif. Ya, apa itu yang dimaksud dengan pola asuh demokratis? Yaitu pola asuh disiplin dengan kasih sayang dan komunikasi yang terbuka. Itu yang dikatakan dengan pola asuh demokratis. Kemudian apa juga pola asuh permisif? Pola asuh permisif ini adalah pola asuh yang minim akan aturan dan kontrol yang sangat terbatas. Itu yang dikatakan dengan pola asuh yang permisif. Kemudian yang terakhir, pola asuh yang keempat, pola asuh neglektif, ya, atau tidak peduli. Pola asuh neglektif ini pola asuh yang merupakan kurang perhatian dan pengawasan dari orang tua. Itu yang dikatakan dengan pola asuh neglektif. Nah, kemudian apa ciri-ciri dari pola asuh 4 ini? Nah, mari disimak apa saja ciri-cirinya. Kalau pola asuh otoriter itu identik dengan ketegasan, tidak fleksibel, dan tuntutannya tinggi. Itu ciri-ciri dari pola asuh otoriter. Kemudian kalau pola asuh demokratis, pola asuh yang ada dialog di dalamnya, kasih sayang, aturan jelas, ya. Nah, itu pola asuh demokratis. Kemudian pola asuh permisif ditandai dengan ciri-cirinya bebas tanpa batas, ingin menyenangkan anak saja. Itu contoh ciri-ciri pola asuh permisif, ya. Kemudian yang terakhir, neglektif. Ini pola asuh dengan ciri-ciri acuh saja, tidak terlibat dalam kehidupan anak. Jadi terserah anak mau ngapain, ya, acuh tak acuh, tidak mempunyai aturan, tidak ada kasih sayang di dalamnya. Itu yang dinampakkan dengan pola asuh neglektif tadi, ya, ciri-cirinya. Kemudian apa dampak dari pola asuh ini, ya? Masing-masing 4 pola asuh ini mempunyai dampak yang sangat kuat terhadap anak, ya. Kita bahas dulu untuk dampak pola asuh otoriter. Otoriter ini dampaknya anak cenderung patuh tapi kurang percaya diri, ya. Jadi kalau untuk pengasuhan pola asuh otoriter, anak cenderung patuh tapi kurang percaya diri. Nah, kalau demokratis
Ini dampaknya anak menjadi mandiri, bertanggung jawab, serta percaya diri. Dan pola asuh permisif, ini dampaknya anak kurang disiplin, sulit taat aturan, ya. Nah, kemudian yang terakhir, neglektif, anak merasa tidak dicintai, berperilaku menyimpang. Nah, itu dampak dari keempat pola asuh tersebut. Selanjutnya, faktor apa yang mempengaruhi pola asuh? Ya, yang pertama, latar belakang pendidikan orang tua. Latar belakang pendidikan orang tua sangat berpengaruh terhadap pola asuh di dalam sebuah keluarga. Karena pendidikan awal yang diterima anak adalah pendidikan dari dalam keluarga. Sosial ekonomi keluarga. Sosial ekonomi keluarga juga sangat mempengaruhi pola asuh, ya. Kemudian nilai budaya dan agama, dan dilanjutkan dengan kepribadian dari orang tua tersebut, ya. Itu juga merupakan dampak yang mempengaruhi, faktor yang mempengaruhi pola asuh. Nah, kemudian yang terakhir itu lingkungan sosial. Lingkungan sosial sangat mempengaruhi pola asuh orang tua, ya. Kemudian dari 4 pola asuh yang kita bahas tadi, pola asuh yang seperti apa yang sebaiknya kita gunakan? Pola asuh yang ideal itu yang seperti apa? Nah, pola asuh yang ideal itu adalah kombinasi antara kedisiplinan dan kasih sayang. Harus komunikasi terbuka, konsisten dalam penerapan aturan, dan memberikan teladan yang baik. Jadi, pola asuh yang ideal itu adalah rangkuman kombinasi dari keempat pola asuh yang sudah kita bahas tadi. Dampak positifnya yang diambil untuk menjadi pola asuh yang ideal dalam sebuah keluarga. Setiap anak itu unik, begitu juga dengan pola pengasuhan. Jadi kita selaku orang tua harus mampu memahami pola asuh yang ideal itu seperti apa. Pola asuh yang baik, pola asuh yang ideal, yang harus kita terapkan kepada anak kita itu seperti apa. Orang tua adalah pendidikan pertama dan utama, karena pendidikan utama itu dimulai dari keluarga. Pola asuh anak merupakan salah satu faktor penting dalam tumbuh kembang anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun intelektual. Setiap orang tua memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam mendidik anak. Namun pada dasarnya, pola asuh yang baik adalah yang mampu menciptakan hubungan yang hangat, penuh dengan kasih sayang, namun tetap memberikan batasan dan aturan yang jelas. Nah, melalui pemahaman terhadap berbagai pola asuh yang sudah kita jelaskan tadi, seperti pola asuh otoriter, pola asuh demokratis, pola asuh permisif, dan pola asuh reflektif, diharapkan kita selaku orang tua maupun pendidik dapat memilih pendekatan yang paling tepat untuk anak-anak kita. Baik selaku orang tua maupun calon orang tua, kita harus mampu memilih pola asuh yang terbaik untuk anak-anak kita. Pola asuh memiliki peran sangat penting dalam membentuk kepribadian dan masa depan anak. Dengan memahami berbagai jenis pola asuh dan dampaknya tadi, maka diharapkan kita selaku orang tua dan pendidik bisa memilih pendekatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Karena karakteristik anak itu berbeda-beda dan beraneka ragam macam sifat dan karakternya. Pola asuh yang ideal akan mampu menyeimbangkan kasih sayang, disiplin, dan komunikasi yang baik, sehingga materi ini menjadi bekal untuk menciptakan lingkungan pengasuhan yang dapat mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Saya rasa cukup materi kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dalam materi kali ini.
Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.